Shalom, puji Tuhan, selamat malam. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, baik mari kita semua mempersiapkan hati kita dan mari kita masuk di dalam doa bersama-sama. Bapa di sorga, kami datang bersyukur kepadamu malam ini atas segala kemurahan-Mu, anugerah-Mu, rahmat, pertolongan, perlindungan, pemeliharaan Bapa di sepanjang hari yang telah kami lewati dalam seluruh pekerjaan aktivitas masing-masing. Kembali malam ini kami akan bersekutu dengan Bapa dalam firman-Mu. Mari Tuhan mengurapi hamba-Mu, mengurapi firman-Mu, dan memberkatilah umat-Mu dengan firman-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan masuk, saudara yang kasih dalam Tuhan, masih dalam kriteria atau syarat untuk orang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pada Selasa malam kita sudah bahas poin yang pertama dan kedua, dan malam hari ini kita masuk dalam, saudaraku, poin yang ketiga. Mari bersama-sama kita mengambil Alkitab dan kita membuka dari Perjanjian Baru, yaitu dari Injil Markus pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-24. Injil Markus pasal 11 ayat yang ke-24. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Semua yang percaya berkata amin. Saudaraku, dalam firman Tuhan ini di mana Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kamu minta, ya, percayalah bahwa kamu akan menerimanya, maka hal itu pasti akan diberikan oleh Tuhan kepada kita. Saudaraku, Tuhan memberikan firman-Nya kepada kita supaya kita yang membutuhkan tentang pentingnya Roh Kudus di atas atau di dalam kehidupan kita ini, maka Tuhan berkata bahwa mintalah kepadanya dengan iman, dengan penuh kepercayaan, dengan kesungguhan. Hari Selasa malam yang lalu berkata, seperti orang yang haus, yang dahaga akan terus datang, dan mari terus kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita, di dalam sembahyang kita, dalam permintaan kita, dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan Yesus, dan pastikan bahwa Tuhan Yesus sebagai yang akan memenuhi atau membaptiskan kita dengan Roh-Nya yang kudus, Ia akan melakukannya kepada kita masing-masing, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ia di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua pada ayat yang ke-39, apa yang dikatakan oleh Petrus pada bagian ini kepada orang-orang Yahudi. Kita akan membacanya dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 39 bersama-sama. Kalau kita sudah mendapatkan, mari kita membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 39. 2, 3. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, bagi orang yang masih jauh,
yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 39 ini, di mana Rasul Petrus berbicara kepada orang-orang Yahudi yang datang berkerumun menonton, menyaksikan ketika hari Pentakosta 120 murid umat percaya kepada Tuhan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Maka Petrus berdiri dan berkata bahwa bagi kamu semualah janji tentang kepenuhan Roh Kudus ini dijanjikan oleh Tuhan kepada kamu semuanya. Bahkan seberapa banyak orang, bahkan bangsa-bangsa lain yang akan dipanggil oleh Tuhan untuk datang kepada Tuhan, kepenuhan baptisan Roh Kudus ini juga adalah untuk mereka semuanya, kata Petrus. Saudaraku, termasuk kita semua yang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan telah menjadikan Dia sebagai Tuhan kita, Allah kita, juru selamat kita, segala-galanya bagi kita, maka janji Roh Kudus ini adalah untuk kita semuanya yang sekarang ini berada di dalam Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus tadi dalam Injil Markus pasal yang ke-11 ayat 24 bahwa mintalah dengan penuh kepercayaan, dengan penuh kesungguhan kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua yang meminta dengan penuh iman dan kesungguhan kepadanya. Mengapa? Karena ini adalah janji Tuhan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, kita masuk pada poin yang keempat, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Iya. Baik, kalau kita sudah dapat, mari kita membuka dari Injil Lukas. Injil Lukas pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Injil Lukas pasal 11 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Mari kita membaca bersama-sama ayat-ayat ini. 2, 3. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberi ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat ini Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya kita ini sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Bapa di sorga. Dia berkata, mintalah, maka kepada kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Ketoklah pintu secara bertalu-talu atau terus-menerus, kata Tuhan, maka pintu Tuhan akan dibukakan kepada kita semua. Saudaraku, dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan kepada saudara,
Mari terus saudaraku datang kepada Tuhan dan minta kepadanya, minta Roh Kudus Tuhan kepada Bapa di sorga. Kemudian saudaraku, mari terus mencari saudara yang kasih dalam Tuhan. Engkau pasti mendapatkannya. Dan saudaraku, ketuk pintu secara terus menerus, datang terus berdoa dan semakin sungguh-sungguh berdoa, minta kepada Bapa di sorga, maka pintu Tuhan akan dibukakan bagi kita semuanya. Sampai saudaraku, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa Bapa manakah di antara kamu yang kalau saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, anaknya minta ikan, lalu saudara memberikan ular kepada anak-anak saudara? Sangat tidak mungkin. Dan kalau anak-anak kita dikatakan minta saudaraku telur, tidak mungkin kita memberi kalajengking kepada anak-anak kita. Sampai Tuhan bilang bahwa kalau saja kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apatah lagi Bapa di sorga. Saudaraku, adalah Bapa yang sangat baik. Dia tahu saudaraku memberikan kepada kita. Dikatakan kalau dengan iman dan sungguh-sungguh kita minta Roh Kudusnya, maka Dia akan memenuhi. Dia akan memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita. Karena memang ini adalah janji Tuhan yang harus dialami oleh semua orang yang percaya kepada Tuhan, oleh semua orang yang telah menjadi anak-anak Tuhan. Karena Tuhan tahu bahwa ketika Dia telah naik ke sorga, kita membutuhkan seorang penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan terus menolong kita, menyertai kita, menguatkan kita, menghiburkan kita. Bahkan firman Allah berkata, memberi kepada kita, saudaraku, kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Adalah saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam surat Kisah Para Rasul pasal yang ke-1 pada ayat yang ke-8 sebagai ayat penutup kita pada malam hari ini. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Mari kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa, kata Tuhan Yesus. Kalau apa? Kalau Roh Kudus turun ke atas kita semuanya, maka kita dimampukan, disanggupkan oleh Roh Kudus untuk dapat menjadi saksi bagi Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kita mulai menjadi saksi mulai dari mana? Dari Yerusalem, dari dalam rumah tangga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Tuhan mau supaya mereka semua diselamatkan bagi Tuhan. Kemudian berikutnya dikatakan di seluruh Yudea. Ini berbicara kepada lingkungan tetangga-tetangga di mana kita berada. Kemudian dikatakan lebih jauh lagi Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita semua dengan Roh-Nya yang kudus ini, memenuhi semua jemaat Tuhan untuk dapat menjadi saksi bagi Tuhan,
membawa kaum keluarga kita, kerabat kita, sanak famili kita, rekanan saudara, tetangga lingkungan di mana saudara berada, dan bahkan sampai ke ujung bumi, kemana saja Tuhan dapat memakai kita semua melalui profesi, pekerjaan saudara sebagai orang yang bekerja maupun sebagai pelajar mahasiswa. Tuhan dapat memakai saudara menjadi alatnya bagi Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang dibawa kepada Tuhan. Sekaligus Roh Kudus adalah kekuatan kita dalam menghadapi seluruh pergumulan hidup di atas muka bumi ini, sampai kita ketemu dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus menolong kita semua, memberkati jemaat Tuhan dengan firman-Nya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena malam hari ini Tuhan memberi firman-Mu kepada kami bahwa mintalah kepada Bapa di surga, carilah dan ketuklah pintu, maka Tuhan akan membuka bagi kami. Karena Roh Kudus adalah janji Tuhan bagi kami semua yang ada sekarang di dalam Tuhan, maupun seberapa banyak orang yang Tuhan akan panggil datang kepadamu Bapa, menerimamu sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat bagi kami semuanya. Dan Tuhan pun menyuruh kami dengan iman, haleluya. Oh Bapa di surga, mempercayai, karena ini adalah janji Tuhan bagi kami semua yang ada di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu Bapa, hamba-Mu berdoa, lawatlah seluruh umat-Mu yang berada di rumah, di mana saja mereka berada malam hari ini. Kiranya Tuhanlah yang membaptiskan mereka, memenuhi mereka, bahkan memberi karunia-karunia Roh Kudus-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas setiap jemaat, atas seluruh jemaat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Mari Tuhan Allah yang menghidupkan firman-Mu di dalam setiap umat-Mu, setiap Tuhan anak-anak-Mu, sampai kami semuanya dipenuhi oleh Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Bapa. Hamba berdoa, pakailah seluruh jemaat-Mu yang ada menjadi saksi Tuhan, alatnya Tuhan, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan dari dalam rumah tangga mereka, keluarga mereka, kerabat mereka, tetangga mereka, relasi mereka, partner rekanan kerja mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai umat-Mu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat, mari kita semuanya mengarahkan segenap hati kepada Tuhan, lalu terimalah segala rahmat berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia, cinta kasih sayang Tuhan Yesus, serta persekutuan, kekuatan, penghiburan dan pengurapan dari Allah Roh Kudus turunlah dan memenuhi seluruh jemaat Tuhan, mulai malam hari ini, besok, lusa, dan sampai selama-lamanya, hingga Maranatha Tuhan Yesus turun dari surga menyongsong kita semuanya di awan-awan angkasa indah permai.
Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati seluruh jemaat Tuhan. Selamat beristirahat. Shalom, haleluya, puji Tuhan.